Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar matematika minat kelas 11 bab 1 tentang persamaan trigonometri. Oke, sebelum kita membahas tentang persamaan trigonometri, akan kita tinjau ulang untuk materi trigonometri di kelas 10 yang sudah kalian pelajari. Nah, di sini misalkan diketahui segitiga ABC, di mana siku-siku ini di B dan sudut A ini misalkan sudut alfa, maka kita mengenal istilah perbandingan trigonometri. Nah, perbandingan trigonometri itu ada 6. Cuma yang dasar itu ada 3, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Atau disingkat sinus itu adalah sin, kosinus itu adalah cos, tangen itu adalah tan. Nah, sin alfa rumusnya adalah depan per miring. Berarti ini sisi depan itu yang BC, samping itu yang AB, kemudian miring itu yang AC. Sehingga kalau sin alfa itu depan per miring, berarti BC per AC. Kemudian untuk cos alfa, cos itu berarti samping per miring, sampingnya berarti AB, per miringnya adalah AC. Kemudian tan alfa itu adalah desa, berarti depan per samping. Depannya adalah BC, samping adalah AB. Oke, ini adalah perbandingan trigonometri yang utama. Kemudian ada 3 perbandingan lagi, yaitu kosekan, kemudian sekan, dan kotan. Untuk kosekan itu berarti seper sin, kemudian kalau sekan itu seper cos, kemudian kalau kotan itu adalah seper tan. Nah, selain perbandingan ini, kalian juga harus mengingat lagi, nanti akan kita gunakan untuk pembahasan berikutnya, adalah perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Jadi sudut istimewa itu ada 0 derajat, kemudian 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Berarti ada 5 sudut. Yang masing-masing nilai sin, cos, dan tannya itu harus kalian hafalkan. Misalkan sin 0 itu nilainya adalah 0, kemudian ini setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, ini 1. Kemudian untuk cos, ini berarti sin ini tinggal balik aja, berarti 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Kemudian kalau tan itu adalah 0, sepertiga akar 3, 1 akar 3, yang di sini tak terdefinisi. Nah, ini adalah nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Kemudian di kelas 10 kalian juga sudah mengenal perbandingan trigonometri pada kuadran. Di mana kuadran itu kita bagi menjadi 4 bagian. Ya, ini berupa sumbu ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini berarti sudutnya kalau di sini 0 derajat. Ini berarti 90 derajat. Di sini 180 derajat, di sini 270 derajat. Kalau balik lagi satu putaran, di sini 360 derajat. Nah, ini adalah kuadran 1. Kuadran 1 itu berarti sudutnya dari 0 sampai 90. Kemudian di sini adalah kuadran 2, berarti dari 90 sampai 180. Kemudian di sini kuadran 3, dari 180 sampai 270. Dan yang di sini adalah kuadran 4. Oke, tentu kalian sudah mengenal perbandingannya ya. Kalau di kuadran 1, berarti kalau ini sudutnya alfa, maka depannya ini Y-nya ini positif, ini R-nya positif, ini X-nya positif. Kalau di kuadran 2, berarti sudutnya ini sampai sini, ini berarti Y-nya positif, R-nya positif, X-nya negatif. Kalau di kuadran 3, berarti sudut alfanya dari sini sampai sini, ini berarti Y-nya negatif,
Jadi tanda positif negatif ini mengikuti aturan pada koordinat kartesius ya. Jadi ini R-nya positif, X-nya negatif. Kemudian kalau di kuadran 4, berarti sudutnya dari sini sampai ke sini, itu Y-nya negatif, R-nya positif. Nah, dari sini kita peroleh perbandingan trigonometri. Kalau di kuadran 1 itu semua positif ya. Berarti baik sin, cos maupun tan ya. Berarti sin positif, cos positif, tan juga positif. Karena nilai Y, X, dan R-nya kan positif. Kalau di kuadran 2 yang positif adalah sin ya. Berarti Y per R. Y per R kan positif bagi positif ya. Berarti kuadran 2 yang positif adalah sin. Kalau kuadran 3 yang positif adalah tan ya, Y per X ya. Berarti ini tan itu nilainya positif. Karena apa? Karena Y negatif dibagi X negatif. Negatif bagi negatif kan positif ya. Dan kalau di kuadran 4 ini yang positif adalah cos ya. Ini cos positif. Karena cos itu X per R. X-nya positif, R-nya positif. Biasanya kita menghafalkannya adalah all sin tan cos. Artinya apa? Kalau di kuadran 1 semua positif. Kalau di kuadran 2 sin yang positif. Kuadran 3 itu tan yang positif, kuadran 4 adalah cos yang positif ya. Nah, kemudian kalian juga harus mengingat lagi mencari nilai perbandingan trigonometri pada kuadran ya. Jadi kalau di kuadran 2 itu rumusnya adalah 180 dikurangi alfa. Ini kuadran 2 ya. Kalau di kuadran 3 itu rumusnya adalah 180 plus alfa. Kalau di kuadran 4 itu 360 dikurangi alfa. Nah, kita ambil contoh misalkan di kuadran 2 ini. Ini misalkan ditanya nilai sin 150. Nah, ini kan di kuadran 2. Kuadran 2 itu kan antara 90 sampai 180 ini. Kalau sin 150 berarti nilainya sama dengan sin 180 dikurangi titik-titik ya. 150 itu berarti 180 dikurangi 30. Berarti ini nilainya adalah sin 30. Sedangkan nilai sin di kuadran 2 itu nilainya positif ini. Berarti nilainya ini adalah positif ya. Positif berapa? Sin 30 adalah setengah. Berarti sin 150 itu adalah setengah ya. Contoh lain misalkan di kuadran 3. Kuadran 3 itu contohnya misalkan sin 240 ya. Kuadran 3 itu kan antara 180 sampai 270. Nah, misalkan sin 240 berarti sin, karena di kuadran 3 rumusnya berarti 180 plus alfa. Nah, ini 180 derajat ditambah titik-titik ya. Nah, 240 itu kan 180 ditambah 60 ya. Berarti ini sama aja nilainya adalah sin 60. Kemudian kita lihat di kuadran 3 itu yang positif apa? Ternyata yang positif adalah tan. Berarti kalau sin nilainya negatif ya. Berarti hasilnya adalah min sin 60 ya, sudut istimewa nilai sin 60 adalah setengah akar 3 ya. Berarti sin 240 itu adalah min setengah akar 3. Jadi kesimpulannya kalian harus hafal nilai trigonometri pada sudut istimewa dan perbandingan trigonometri sin cos tan pada segitiga siku-siku. Nah, konsep itu yang sudah kalian pelajari di kelas 10 ya, yang akan kita gunakan nanti untuk menyelesaikan persamaan trigonometri. Oke, sekarang kita ke persamaan trigonometri. Untuk yang pertama yaitu persamaan sinus. Perhatikan masalah berikutnya. Masalah 1. Pak Imam ingin memperbaiki AC yang ada di dalam rumahnya. Ia menggunakan sebuah tangga besi yang disandarkan ke dinding rumahnya. Tangga besi tersebut panjangnya adalah 6 meter. Jarak AC maksudnya, jarak AC dengan lantai adalah 3 meter. Pak Imam melakukan riset atau penelitian mengenai sudut kemiringan tangga pada lantai.
Pak Imam harus mengetahui besar kemungkinan sudut yang digunakan agar peletakan tangganya itu lebih tepat. Dengan demikian, dia mudah saat memperbaiki AC. Oke, berarti pada kasus ini, misalkan ini lantai, kemudian ini tembok, ya, di sini AC, kemudian ini adalah tangga, ya, dimana tangganya itu panjangnya adalah 6 meter. Kemudian jarak AC dengan lantai, misalkan AC-nya di sini. Dengan lantai itu jaraknya adalah 3 meter. Ya. Nah, Pak Imam melakukan riset sudut kemiringan, berarti ini sudutnya misalkan X-nya. Maka di sini kita bisa cari nilai sudut X-nya adalah sin, menggunakan sin karena ini diketahui kan depan dan miring, ya. Berarti sin X adalah depan per miring, berarti 3/6. Ya. Berarti sin X-nya sama dengan 1/2. Nah, sekarang berapa sudut kemiringan pada lantai? Ya. Berarti X-nya adalah yang nilai sin yang hasilnya setengah itu adalah 30 derajat. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah sudutnya itu hanya 30 derajat? Nah, pertanyaannya seperti itu. Jawabannya apa? Jawabannya tidak, ya. Jawabannya tidak karena kemungkinan ada sudut yang selain 30 untuk nilai X yang nilai sin X-nya itu adalah setengah, ya. Nah, sekarang kita ingat lagi di kuadran itu, ya. Di kuadran tadi yang nilai sin-nya itu positif itu kan kuadran 1 dan kuadran 2. Ya, di kuadran 1 itu sudut X-nya, ya, ini adalah 30. Nah, maka kalau di kuadran 2 sudutnya adalah 180 dikurangi 30, ya. Berarti saya tulis di sini kalau kuadran 1 maka X-nya adalah 30. Kalau di kuadran 2 maka X-nya adalah 180 dikurangi 30. Itu sama dengan 150. Ya. Nah, nanti banyak kemungkinan, ya. Ada sudut putar, ya. Misalkan ini 30 derajat. Maka kalau ini saya putar 360 derajat. Nah, balik lagi ke sini, berarti nilai X-nya adalah 30 ditambah 360. Berarti ini 390. Ya. Nah, kemudian kita putar lagi. Berarti ini mutar satu kali, kemudian kita putar lagi ke sini, berarti 2 kali. Berarti nilai X-nya adalah 30 ditambah 2 kali 360. Ya. Berarti ini ketemu 750. Ya. Dan seterusnya, ini kalau kita putar sebanyak 1 kali, 2 kali, nah ini berarti berlaku secara umum. Ini 1 kali, ini 2 kali, berarti ini 30 derajat plus 3 kali 360. Ya, dan seterusnya. Berarti X-nya ini bisa ditulis 30 plus K kali 360 derajat. Nah, sekarang untuk sudut yang 180 bagaimana? Yang di kuadran 2, ya bisa juga, berarti 150 ini kita putar juga, ya. Oke, misalkan sudutnya tadi 150. 150 di sini. Nah, ini 150, maka X yang pertama adalah 150. Kemudian X yang kedua, ini bisa kita putar 1 kali putaran. Balik lagi ke sini, berarti 150 ditambah 1 kali 360. Berarti 1 putaran kan 360. Kemudian X yang ketiga, 150 ditambah 1 putaran lagi, berarti 2 putaran, 2 kali 360. Nah, ini nilainya, kalau ini berarti 510. Ya. Kemudian yang ini nilainya berarti 870. Ya. Dan seterusnya ini, ya. Berarti sampai X yang ke N itu adalah 150 plus K kali 360. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Untuk persamaan sinus, ya, sin X sama dengan sin alfa, maka nilai X-nya ada 2 kemungkinan. Berarti X yang pertama alfa plus K 360. Ya, dan
X yang kedua itu adalah 180 dikurangi alfa plus K kali 360. Ini alasannya apa? Ini nilai sin di kuadran 2 kan positif ya. Jadi kalau ini alfa bernilai positif, maka 180 min alfa ini juga bernilai positif ya. Jadi kedua rumus ini diperoleh dengan sebelumnya ya. Ini sebelumnya kan ini. Ini untuk yang 30 plus K 360. Kemudian yang ini untuk 150 plus K kali 360 ya. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan sinus ya. Jadi mencari penyelesaian untuk persamaan sinus. Oke, ini jadi kesimpulan yang kita ambil ini adalah ini ya, sin X sama dengan sin alfa, maka nilai X-nya X yang pertama alfa plus K kali 360, kemudian X yang kedua itu 180 kurangi alfa plus K kali 360 ya. Oke, untuk contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian persamaan sin X sama dengan sin 60 untuk X dari 0 sampai 360 ya. Jadi nilai X ini kita batasi ya, karena untuk kalau tidak dibatasi maka jawabannya nanti tak terbatas ya. Oke, kita gunakan rumus yang pertama untuk yang ini. Berarti mencari X sama dengan 60 plus K kali 360. Ya, kita ambil untuk K sama dengan 0. Maka nilai X-nya X1 ya. X1 berarti 60 plus 0 kali 360. Jawabannya adalah 60 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 1, berarti X yang kedua 60 plus 1 kali 360. Ini jawabannya adalah 420. Nah, di sini kita lihat, ternyata di sini kan maksimal kan 360 derajatnya. Berarti kalau ini 60 kan memenuhi, karena masuk dalam interval ini syaratnya ini ya. Yang ini 420 ini sudah tidak memenuhi ya. Berarti ini untuk K berikutnya, untuk K sama dengan 2 dan seterusnya tidak perlu diuji, karena pasti tidak memenuhi ya. Karena nilainya kan semakin besar ini. Kemudian untuk rumus yang kedua ini, berarti untuk X2, maksudnya ini X yang kedua ya, ini adalah 180 dikurangi alfa. Alfanya kan 60 ini. Berarti 60 plus K kali 360 ya. Berarti nilai X-nya adalah ini 180 kurangi 60 berarti 120 ditambah K kali 360 ya. Oke, kita uji untuk K sama dengan 0. Berarti nilai X-nya adalah 120 ditambah 0 kali 360. Ketemu 120. Nah, ini masih memenuhi ya, karena ini masih di dalam interval ini, syaratnya ini. Dan untuk X yang kedua, 120 plus K, K-nya kita ganti 1 ya. Jadi ini K-nya kita ganti 1, maka ini kita peroleh hasilnya adalah 480 ya. Nah, ini jelas tidak memenuhi ya, karena lebih dari 360 ya. Berarti untuk K sama dengan 2 tidak perlu diuji, karena pasti akan nilainya semakin besar ya. Oke, berarti dari sini himpunan penyelesaian untuk persamaan ini sin X sama dengan sin 60 kita peroleh jawabannya 60 derajat. Lalu yang di sini 120 derajat ya. Kita ke contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan sin 3x sama dengan sin 75. Oke, kalau sin 3x sama dengan sin 75, maka 3x sama dengan 75 plus K kali 360. Nah, ini untuk rumus yang pertama. Sedangkan untuk rumus yang kedua, ini akan menjadi 3x sama dengan 180 derajat dikurangi 75
plus K kali 360 ya. Oke, kita kerjakan yang ini dulu, yang pertama ya. Berarti ini X sama dengan, ini berarti ruas kanan kita bagi 3. Berarti ini 75 bagi 3 tinggal 25 plus K 360 bagi 3 ketemu 120 ya. Nah, sekarang kita uji untuk K sama dengan 0. Kita peroleh X-nya 25 ditambah 0 kali 120. Ini ketemu 25. Kemudian untuk K sama dengan 1. Kita peroleh X 25 plus 1 kali 120. Ini berarti ketemu 145. Kemudian untuk K sama dengan 2. Kita peroleh X-nya 25 plus 2 kali 120. Berarti ini 240, berarti 265. Dan untuk K sama dengan 3, X-nya berarti 25 plus 3 kali 120. Nah, ini ternyata hasilnya adalah 360 ditambah 25, berarti 385. Yang ini tidak memenuhi ya, karena melebihi interval 360 ya. Nah, sekarang untuk yang rumus kedua ini. Berarti ini 3X sama dengan 180 dikurangi 75, ini ketemu 105. Ya, berarti 105 plus K kali 360 ya. Lalu kedua ruas kita bagi 3 ya. Berarti ini 3X bagi 3 kan X. 105 bagi 3 berarti 35 ya. 35 plus K kali 360 bagi 3 ketemu 120 ya. Oke, sekarang kita uji untuk K sama dengan 0. K sama dengan 0 berarti kita peroleh nilai X sama dengan 35 plus 0 kali 120. Berarti 35. Untuk K sama dengan 1, X-nya sama dengan 35 plus 1 kali 120. Hasilnya 155. Untuk K sama dengan 2, X-nya 35 ditambah 2 kali 120. Berarti ini 240 ditambah 35, berarti 275. Untuk K sama dengan 3, X-nya berarti ini 35 plus 3 kali 120. Ini jawabannya 395. Nah, ini berarti tidak memenuhi ya. TM atau tidak memenuhi ya. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya yang mana? Berarti himpunan penyelesaiannya yang memenuhi ya. Berarti 25, 145, 265, 35, 155, 275. Ini kita tulis urut dari yang kecil ya. Berarti 25, lalu 35, 145, kemudian 155, 265, dan yang terakhir 275 ya. Untuk soal yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian persamaan sin dalam kurung X plus 10 derajat sama dengan sin 45 untuk nilai X antara dari 0 sampai 360 ya. Tetap kita gunakan rumus ini ya, X1 dan X2 ini. Oke, sekarang kita sederhanakan dulu ini. Berarti ini sin X plus 10 ya dikurung sama dengan sin 45 ya. Berarti X plus 10 sama dengan 45 plus K kali 360. Ini untuk yang pertama. Berarti X-nya sama dengan 45 dikurangi 10. Berarti 10 ini pindah ke kanan ya. 45 kurangi 10 plus K 360 ya. Berarti X-nya 35 plus K kali 360 ya.
Oke, kita ambil untuk K-nya 0. Berarti X-nya diperoleh 35 ya. Plus 0 kali 360. Berarti 35. Untuk K sama dengan 1, X-nya berarti 35 ditambah 1 kali 360 ya. Ini hasilnya 395. Ini jelas tidak memenuhi ya, karena melebihi 360. Berarti untuk K dengan 2 tidak perlu kita uji ya. Sekarang kita gunakan rumus yang kedua, X2 ya. Jadi tadi kan X ditambah 10 derajat sama dengan alfanya kan 45. Berarti ini 180 dikurangi 45. Ditambah K 360. Berarti ini 135 plus K 360. Nah ini X plus 10. Berarti X-nya berarti 135 dikurangi 10 ya. Sehingga ini 125 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, sekarang kita uji untuk K sama dengan 0. Berarti X-nya 125 ditambah 0 kali 360 ya. Ketemu 125. Untuk K sama dengan 1. X-nya berarti 125 plus 1 kali 360. Berarti ini ketemu 485. Ini jelas tidak memenuhi ya, karena melebihi 360. Oke, berarti himpunan penyelesaian untuk soal yang ketiga ini adalah 35 dan 125 derajat satuannya ya. Untuk soal yang keempat, di sini sin 2x plus 60 derajat sama dengan sin 150 ya. Berarti kita gunakan rumus yang pertama dulu. Berarti 2x plus 60 derajat sama dengan 150 plus K kali 360 derajat ya. 60 pindah ruas, berarti 2x 150 dikurangi 60. Berarti tinggal 90 plus K 360 ya. X berarti kita bagi 2. 90 bagi 2 berarti 45 ditambah K kali 360 bagi 2. Ini ketemu 180 ya. Berarti ini kedua ruas ini dibagi 2 ya. Untuk mencari X-nya ini. Nah, sekarang untuk K sama dengan 0. Berarti X-nya 45 ditambah 0 kali 180. Ketemu 45. Untuk K sama dengan 1. X-nya berarti 45 ditambah 1 kali 180. Berarti ketemu 225 derajat ya. Untuk K dengan 2. Berarti X-nya 45 kali ditambah 2 kali 180. 360 tambah 45 berarti 405. Ini jelas tidak memenuhi ya. Karena melebihi interval yang ditentukan. Dan kita gunakan rumus yang kedua yang 180 dikurangi alfa. Berarti di sini 2x plus 60 ya, seperti ini. Nah, ini berarti 180 kurangi alfa. 180 dikurangi alfanya adalah 150 ditambah K 360. Nah, ini ketemu 30 plus K 360. 2x plus 60 ya. Nah, kalau ditanya 2x berarti 30 dikurangi 60 ya, berarti min 30 plus K kali 360 ya. Berarti X ini berarti kita bagi 2 semua, berarti min 15 plus K kali 180 ya. Oke, kalau sudah X sama dengan ya kita uji untuk K nya 0. Berarti X nya ketemu min 15 ditambah K 180. K nya ini 0 ya. Berarti jawabannya min 15. Ini jelas tidak memenuhi. Dan untuk K berikutnya sama dengan 1.
Berarti X-nya min 15 plus 1 kali 180. Ini hasilnya 165 ya. Kemudian untuk K sama dengan 2, X-nya berarti min 15 ditambah 2 kali 180. 360 kurangi 15 berarti 345 ya. Untuk K sama dengan 3, nilai X-nya berarti min 15 ditambah 3 kali 180 ya. Nah, ini jelas tidak memenuhi ya, karena pasti melebihi 360 ini kan. 3 kali 180 kan lebih dari 360 ya. 18 kali 3 54 ya. 540 dikurangi 15 jadi 525 ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya berarti kita ambil yang memenuhi saja ya. Di sini 45, kemudian 165, kemudian 225, kemudian yang terakhir ini 345 ini. Nah, ini. Oke, untuk berikutnya, untuk persamaan sinus, kalau di rumus sebelumnya kan menggunakan satuan derajat ya. Nah, sekarang kita menggunakan satuan radian ya. Berarti kalau tadi X1 sama dengan alfa plus K kali 360, 360 itu diganti 2pi ya. Karena P itu kalau radian itu kan 180 derajat ya. Berarti kalau 2pi ini adalah 360 ya. Berarti 360 kita ganti 2pi di sini. Nah, 180 kurangi alfa kita ganti pi min alfa ya. Ini adalah satuan radian untuk sudut ya. Nah, sekarang kita kerjakan ini ya. Ya, untuk sin X sama dengan sin 1/3pi, X-nya antara 0 sampai 2pi ya. Kita gunakan rumus yang pertama, yang ini. Berarti X sama dengan 1/3pi ditambah K kali 2pi. Untuk K sama dengan 0, berarti ini X-nya 1/3pi ditambah 0 kali 2pi. Ini adalah 1/3pi. Kemudian untuk K sama dengan 1, X-nya berarti 1/3pi ditambah 1 kali 2pi ya. Ya, 2pi ditambah 1/3pi. Ini adalah 7/3pi. Ini jelas tidak memenuhi ya, karena melebihi 2pi ya. 7 bagi 3 itu kan 2, ya. Berarti melebihi 2pi, berarti tidak memenuhi. Berarti untuk K sama dengan 2 dan seterusnya tidak perlu dibuktikan ya. Nah, sekarang untuk rumus yang kedua, 180 dikurangi alfa kan menjadi pi kurangi alfa ya. Berarti X yang kedua pi dikurangi alfa. Alfanya kan 1/3pi. Ditambah K kali 2pi. Nah, sekarang pi dikurangi 1/3pi itu adalah 2/3pi. Ya, plus K kali 2pi. Ini X ya. Nah, sekarang kita uji untuk K-nya 0. Berarti X-nya kita peroleh 2/3pi ya. Kalau K-nya ganti 0. Kemudian kalau K-nya 1, X-nya berarti 2/3pi ditambah 1 kali 2pi. Ya, berarti 2pi ditambah 2/3pi ya. Nah, 2pi itu kan bisa disamakan penyebut ya. Ini berarti 6/3 ya, 6/3pi. Sehingga kita peroleh 8/3pi. 8 bagi 3 kan 2, ya, lebih ya. Lebih dari 2pi, ini berarti tidak memenuhi. Berarti untuk K sama dengan 2 ini juga tidak perlu diuji ya. Sehingga himpunan penyelesaian untuk soal yang ini adalah 1/3pi dari sini, kemudian yang ini 2/3pi.
2/3 pi. Oke. Nah, demikian ya pembahasan untuk persamaan trigonometri untuk yang persamaan sinus ya. Untuk pertemuan berikutnya akan kita bahas untuk yang persamaan kosinus ya. Jadi persamaan kosinus. Nah, ini untuk TM yang kedua ya. Oke, silahkan tugasnya di e-learning dikerjakan ya. Sampai berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.